Salam saudara-saudara, pada saat ini saya menjelaskan satu kata dari tema Alkitab, dari kitab 1 Korintus 2 ayat 6, di mana di isi kitab ini yang berbunyi, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ya Bapak Ibu Saudara dan juga saudara-saudari, dalam ayat ini saya lebih berfokus pada kata-kata penguasa-penguasa. Dalam bahasa aslinya yaitu arkon, atau dalam bahasa Yunani artinya adalah arkon. Kata ini merupakan kata benda maskulin, gentif jamak, dan juga penguasa-penguasa ini digunakan sebanyak 37 kali dalam perjanjian baru. Dan kata ini juga arti yaitu penguasa, hakim maupun pejabat. Dalam bahasa lain atau dalam bahasa NASB, penguasa-penguasa atau pejabat, otoritas, pemimpinan juga hampir sama dengan kata aslinya. Kadang kalau kita lihat sekarang, rasanya yang berkuasa itu adalah orang-orang yang punya banyak uang atau orang-orang yang mempunyai jabatan-jabatan yang tinggi, yang mereka memegang kuasa-kuasa terhadap hal-hal yang ada di dunia ini. Tetapi Bapak Saudara dan juga saudara-saudari, di sini lewat ayat ini Rasul Paulus mengingatkan sesuatu yang penting. Semua penguasa di dunia ini tidak kekal, bahkan suatu saat akan ditiadakan. Semua penguasa-penguasa yang dibuat oleh manusia itu akan ditiadakan oleh Tuhan kita. Maka itu Rasul Paulus mengatakan penguasa-penguasa di dunia ini pasti suatu saat akan ditiadakan. Dan juga ini bikin kita sadar ternyata apa yang kita lakukan di dunia ini belum tentu benar. Apapun yang kita lakukan yang mungkin menurut manusia itu yang sudah terbaik dan itu yang sudah paling terkuat, itu tidak akan benar kalau di mata Tuhan. Dunia punya cara sendiri untuk menilai sesuatu yang penting, sukses, dikenal, dan juga mempunyai kuasa. Tetapi hikmat Allah yang berbeda. Waktu Yesus Kristus turun ke dunia, Dia tidak datang sebagai raja yang megah, karena kita tahu bahwa Yesus Kristus mempunyai kuasa yang besar. Dia mempunyai kuasa yang besar terhadap kita manusia, dan bahkan juga Dia mempunyai tahta yang tertinggi daripada kita. Tetapi Yesus Kristus ketika Dia datang ke dunia, Dia tidak membawa penguasaannya itu atau Dia tidak membawa kuasanya itu, tetapi Dia datang sebagai seorang yang sangat rendah. Bahkan Dia rela disiksa, Dia rela dihukum, dan bahkan Dia rela mati di kayu salib. Maka itu kita bisa lihat bagi dunia ini kelihatan seperti kekalahan ketika Yesus mati di kayu salib. Ketika Yesus disalibkan, kita pasti banyak orang melihat bahwa itu adalah kekalahan Yesus. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya bahwa Yesus mempunyai kuasa di dalam dunia ini, tapi sebenarnya telah kemenangan yang sangat terbesar. Itu adalah kemenangan sangat terbesar bagi Tuhan karena Dia telah menebus dosa kita. Seringkali kita juga ada di posisi seperti itu. Kita hanya dapat pilihan mau ikut cara dunia atau cara Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau ikut keinginan kita sendiri atau kita mau ikut keinginan Tuhan ketika Tuhan berbicara kepada kita. Kadang cara Tuhan itu tidak keras, kadang cara Tuhan itu terasa tidak masuk akal, lebih sulit, bahkan bikin kita terlihat berbeda daripada yang lain. Kita bisa terlihat berbeda dari orang lain. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan, jangan tertipu. Apa yang dunia banggakan sekarang suatu saat akan hilang. Sama seperti yang di atas di ayat sebelumnya mengatakan, penguasa-penguasa akan ditiadakan, penguasa-penguasa dunia akan ditiadakan. Itulah sebabnya apapun yang kita punya sekarang pasti suatu saat akan hilang. Tapi apa yang berasal daripada Tuhan, Dia akan terus menetap. Apapun yang telah Tuhan tetapkan bagi kita, itu akan menetap. Marilah Bapak Ibu Saudara dan juga saudara-saudari, kita belajar dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Daniel. Di mana kita tahu padahal Daniel mempunyai kuasa, tetapi apa Bapak Ibu Saudara dan juga saudara-saudara, dia tidak ikut arusnya. Dia terus ikut Tuhan, dia terus ikut kemauan Tuhan dalam hidupnya. Maka itu saudara-saudari, marilah kita terus belajar daripada Daniel. Daniel tidak mengikuti kuasanya sendiri, tetapi dia mengikuti kuasa Tuhan. Haleluya, amin, shalom.